to Mr. Febri Saifullah, whom I respect, the lecturer of this course. I am Ritan Gulita, and I will be presenting about mentorship in teacher education progress, a review of practices, outcomes, and challenges. Mentorship in teacher education plays a vital role in the development of free-service teacher by bridging the gap between theoretical knowledge and practical application. Effective mentorship fosters personal identity, enhance classroom management skill, and promotes long-term career satisfaction. Mentor itu penting banget buat calon guru karena menyambungin teori kampus dan realita mengajar. Kalau mentornya bagus, calon gurunya juga lebih pede gitu sama identitasnya sebagai guru, lebih jago ngatur kelas dan ke depannya itu nggak gampang resign gitu. Jadi yang akan kita bahas itu tentang pendidikan ya. Mentorship is a vehicle component of teacher acquisition, significantly influencing the development of free service teacher as the transition into professional education with the teacher acquisition progress. Students gain theoretical knowledge and pedagogical skill, but it is through mentorship the hybrid the gap between theory and real classroom practice experience. Mentors provide guidance, support, and constructive feedback, helping novice teachers navigate the complexity of teaching, including classroom management and student engagement. Pendampingan itu adalah komponen yang sangat penting dalam pendidikan gitu ya. Guru karena berpengaruh banget gitu, berpengaruh besar gitu terhadap perkembangan calon guru saat mereka itu beralih menjadi pendidik. Jadi itu sangat berperan penting ya. Terus juga sebagai peran pendidik yang profesional di dalam program pendidikan guru. Jadi itu sangat penting apalagi dalam program pendidikan guru karena mahasiswa memang mendapatkan pengetahuan dan teori dan keterampilan gitu ya. Terus keterampilan mengajar, tetapi lewat pendampingan mereka bisa menjembatani kesenjangan antara teori dengan praktik mengajar gitu di kelas yang sebenarnya gitu. Dan mentor yang berpengalaman memberikan arahan dan juga dukungan dan masukan yang membangun gitu ya, yang membangun sehingga membantu guru atau guru pemula gitu menghadapi berbagai kerumitan, apalagi kerumitan dalam mengajar. Jadi sebagai mentor itu sangat penting gitu ya dalam mengajar, termasuk dalam mengelola kelas dan membuat siswa itu aktif terlibat dalam pembelajaran gitu ya. Jadi gimana itu mentor itu sangat penting. Models of mentorship. Jadi itu tuh membahas tentang model-model pendampingan atau jenis-jenis mentoring gitu ya. Jadi akan ngebahas tentang model-model pendampingan atau jenis-jenis mentoring.
overview of mentorship. The systematic review included a reason of peer-reviewed studies published between 2013 and 2024. The focus on mentorship within teacher education from France. The selected studies were conducted in diverse geographic contexts including North America, Europe, Asia, and Australia, providing a global view of mentorship practices and models in teacher preparation. Study designs vary and included qualitative case studies, Miklas method, a process longitudinal studies, and experimental research. Gambar umum tentang pendampingan. Tinjauan sistem ini tuh mencakup berbagai studi yang sudah direview sejawat dan diterbitkan antara tahun 2013 sampai 2024 yang fokusnya membahas pendampingan dalam program pendidikan guru. Studi-studi yang dipilih dilakukan di berbagai wilayah geografis yang beragam, termasuk Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Australia, sehingga memberikan gambaran global tentang praktik dan model-model pendampingan dalam penyiapan guru dan desain penelitiannya. Juga bervariasi mulai dari studi kasus, kualitatif, pendekatan metode pencampuran, studi longitudinal, sampai penelitian eksperimen. Formal mentorship, terus pendampingan formal atau resmi, contohnya kayak mahasiswa nih PLP itu harus mempunyai guru pamong. Dan juga e-mentoring. Kalau e-mentoring itu atau e-mentoring elektronik mentorship, itu tuh pendampingan elektronik atau online mentoring yang dilakukan lewat Zoom gitu ya. Terus ada juga grup itu kelompok ya, dibuat kelompok. Terus ada juga peer mentoring atau pendampingan sebaya. Outcomes of mentorship, jadi yang akan dibahas itu hasil luaran dari pendampingan atau dampak mentoring. Yang pertama itu ada professional identity development atau pengembangan identitas profesional. Yang kedua itu ada classroom management and instruction skills, kemampuan mengelola kelas dan keterampilan mengajar. Yang ketiga itu ada mental and emotional and professional support atau dukungan mental, emosional, dan profesional. Yang keempat itu ada increase teacher retention and satisfaction atau meningkatkannya guru yang bertahan dan kepuasan kerjanya gitu. Enablers and best practices, faktor pendukung dan praktik terbaik, yaitu time constraint and mentor overload atau keterbatasan waktu dan mentor itu berlebihan beban gitu. Terus yang kedua itu ada inconsistent program, struktur programnya itu enggak konsisten. Yang ketiga itu ada lack of mentoring support atau kurangnya pelatihan, dukungan buat mentor gitu. Yang keempat itu adalah misheard mentor mentee varying atau pasangan mentor mentee yang mengajak gitu. Kita ke pembahasan yang selanjutnya adalah challenges and barriers atau tantangan dan hambatan dalam mentor. Yang pertama itu structure mentor training atau pelatihan mentor yang terstruktur atau promotion of reflective practice and feedback loops atau mendorong praktik reflektif dan siklus umpan balik. Yang ketiga itu ada
curriculum integration of mentorship atau integrasi pendampingan ke dalam kurikulum, implication for policy, practice, and reviews. Jadi kita akan membahas implementasi untuk kebijakan, praktik, dan penelitiannya. Yang pertama itu mandated mentorship standards atau standar pendampingan yang diwajibkan. Yang kedua itu ada based research atau penelitian yang kuat dan kokoh. Yang ketiga itu ada curriculum integration atau integrasi ke dalam kurikulum. Yang keempat itu ada ongoing mentor teaching atau pelatihan mentor yang keberlanjutan. Yang keempat itu ada institutional support atau dukungan lembaga dan institusi. Terus ada juga defined mentor qualification atau kualitas mentor yang yang jelas gitu ya. Conclusion, jadi kita akan membacakan kesimpulan dari materi yang tadi aku bahas. This review highlights the critical role mentorship plays in shaping the professional journey of reservist teacher within teacher acquisition progress, contributing to the development of professional identity, enhancement of instructional and classroom management skill, provision of emotional and professional support, and improve teacher retention and job satisfaction, very and moderation, practitioner ethic, mentorship to peer group and online mentoring of very flexible evolution, yet there is weakness. Defense heavily and traction institutional support and mentor precision. Jadi tinjauan itu menyoroti peran penting yang dimainkan di pendampingan dalam pembentukan perjalanan profesional calon guru di dalam program pendidikan guru. Jadi kontribusi pada pengembangan identitas profesional, peningkatan keterampilan mengajar, dan pengelolaan kelas, menyediakan dukungan emosional dan profesional, serta meningkatnya retensi guru dan kepuasan kerja sebagai model mulai dari pendampingan tradisional 1-1 hingga mentoring sebaya, kelompok, dan online. Itu tuh menawarkan pendekatan yang fleksibel namun efektivitasnya sangat bergantung pada struktur, dukungan instruksi, dan persiapan mentor. Jadi sangat dibutuhkan ya dalam dalam kita sebagai calon guru dengan adanya mentor itu. Terima kasih.